Silakan duduk, Mbak. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bagaimana? Sudah nyaman? Sudah. Oke. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Iya. Nama saya Kita Wigati, biasa dipanggil Bu Akita, dengan mbaknya siapa? Saya Uma Hantul Bu, biasanya dipanggil Uma. Oke, Mbak Uma. Bagaimana kabarnya Mbak Uma hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kesini Mbak Uma tadi dari mana, Mbak? Saya dari kelas, kebetulan ada kelas Bu, terus langsung ke sini. Oh, ada kelas. Mbak Uma ini masih sekolah atau sudah kuliah? Saya sudah kuliah Oh, kuliah di mana, Mbak? di Adibuana Surabaya sini Bu. Oh, yang berada di Menanggal itu ya? Iya, cuman kebetulan saya di kampus Nagreg. Oh, iya. Mbak Uma sudah semester berapa? Sudah semester 5. Gimana Mbak rasanya semester 5? Sangat menyenangkan Bu. Menyenangkan Iya. atau gimana, Mbak? Menyenangkan banget pokoknya Bu. Tugasnya bagaimana, Mbak, kalau semester 5? Tugasnya ya sangat asik sekali ya Bu. Enak ya. Ya dijalanin aja lah ya Bu. Iya. Semoga Mbak Uma bisa lulus tepat waktu ya. Ya, amin. Oke. Selain Mbak Uma ini kuliah, apakah ada kesibukan lain? Nggak ada sih Bu, cuman saya ikut organisasi mau di kampus. Oh, baik. Mbak Uma ini mengikuti organisasi Hima ini tujuannya buat apa sih? Ya biar nggak pulang dari kampus langsung pulang gitu loh, biar ada kesibukan terus nambah pengalaman juga. Iya, di sana bawa wawasan juga Ya ya. betul. Oke. Kita sudah bicara banyak tentang kesibukan sehari-hari Mbak Uma. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Mbak Uma hari ini. Tujuan Mbak Uma menemui saya di sini, apakah ada hal yang ingin dibicarakan dengan saya? Ya Bu, jadi saya ini memiliki sebuah masalah lah Bu, dan saya kesini tuh ingin konseling dengan Bu Akita. Oke, Mbak Uma ingin konseling dengan saya ya. Saya sangat senang Mbak Uma bisa konseling dengan saya. Sebelumnya Mbak Uma apakah pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu. Oke, baik. Saya sedikit menjelaskan tentang proses konseling itu seperti apa ya. Proses konseling itu proses pemberian bantuan konselor kepada konseling, dan di sini tuh Mbak Uma sebagai konseling, dan saya sebagai konselor hanya memfasilitatori saja permasalahannya Mbak Uma seperti itu. Apakah Mbak Uma paham? Iya Bu, paham. Oke. Dalam konseling ini tuh mempunyai proses dan tujuan. Biasanya proses konseling ini tuh berlangsung 1-2 lebih pertemuan. Durasi setiap pertemuan mungkin 30 sampai 45 menit. Bagaimana Mbak Uma? Mungkin untuk pertama kali ini 30 menit ya Bu. Oke, 30 menit ya. 30 menit. Iya. Untuk pertemuan selanjutnya, minggu selanjutnya saya free di hari Sabtu sama Minggu. Bagaimana Mbak? Di hari Minggu saja ya Bu ya. Saya sepertinya free di hari Minggu juga. Oke, jam berapa Mbak Uma? Jam 9 pagi bagaimana? Minggu jam 9. 9 pagi ya. Oke, berarti kita untuk konseling selanjutnya kita laksanakan pada hari Minggu jam 9 pagi dengan durasi waktu 30 menit ya. Iya Bu. Oke. Baik, silahkan ceritakan kepada saya apa yang menjadi permasalahan Mbak Uma saat ini. Iya Bu, jadi saya tuh punya rasa fobia gitu loh Bu terhadap hewan cacing. Mbak Uma fobia terhadap hewan cacing. Iya. Oke. Apa yang menjadi penyebab Mbak Uma fobia terhadap hewan cacing? Iya, dulu waktu saya masih kecil itu saya pernah nggak sengaja memegang hewan cacing gitu loh Bu, saat saya lagi main sama saudara saya. Dan cacingnya tuh jumlahnya banyak terus besar-besar. Akhirnya saya kayak gitu loh, kayak jijik. Terus sampai sekarang pun saya takut kalau ada yang berhubungan sama cacing. Oke. Sejak kapan sih Mbak Uma mengalami fobia terhadap cacing ini? Waktu kelas 5 SD Bu kayaknya. Sudah berapa lama Mbak berarti?
tahunan lah Bu ya. Sudah cukup lama ya Mbak? Iya. Iya. Apakah ada keadaan di mana Mbak Uma itu menjadi-jadi? Ya kayak misal habis hujan terus saya lewatin tempat-tempat yang becek gitu Bu, saya bakal mikir wah nanti ketemu cacing nih, terus saya jadinya takut. Apakah ada rasa khawatir itu semakin berkurang atau menjadi malah bertambah? Untuk saat ini kayaknya nggak nambah Bu ya, cuman juga nggak ngurang. Kalau misal tiba-tiba ketemu cacing juga saya bakal tetap takut gitu. Berarti standar gitu Mbak Iya. ya? Iya, karena juga kan fobia. Jadi kalau Mbak Uma melihat barangnya, melihat cacingnya itu Mbak Uma langsung takut gitu Iya. ya. Perilaku apa sih yang Mbak Uma lakukan saat Mbak Uma melihat cacing? Iya, pertama saya bakal teriak lah Bu ya, terus nanti ya saya bakal menghindar, lari atau kalau enggak ya pokoknya saya menjauh lah dari cacing itu Bu. Menjauh ya. Iya. Oke. Keadaan seperti apa yang membuat Mbak Uma itu fobianya itu berkurang? Ya misal di tempat yang kering kayak nggak lembab, terus nggak becek gitu loh Bu. Saya Saat musim kemarau ya. musim kemarau gitu. Seberapa besar sih pengaruh ketakutan Mbak Uma terhadap perilaku Mbak Uma? Kayaknya ya cukup besar ya Bu ya, soalnya saya itu bakal kayak yang teriak-teriak terus lari, kayak akhirnya mengganggu gitu loh Bu. Berarti sangat mengganggu ya. Iya. Mbak Uma. Oke. Bagaimana perilaku Mbak Uma saat melihat cacing secara langsung? Saya bakal kayak yang kayak yang jijik terus berusaha buat nggak deket-deket sama cacing itu. Geli gitu Iya. ya. Melihat gerak-geriknya saja sudah Sangat ya. iya, saya nggak bisa. Kalau megang cacing bagaimana Mbak Uma? Aduh, kayaknya nggak mungkin ya Bu. Soalnya saya melihatnya aja itu udah takut, apalagi saat megang takut banget sih Bu. Jika Mbak Uma berada di tempat yang lembab, apa yang dilakukan Mbak Uma? Saya akan berusaha kayak menghindar buat nggak ke tempat itu lagi. Kalau nggak ya saya bakal berusaha nggak ada cacing gitu, cuma ya tetap besoknya nggak ke situ lagi. Berarti Mbak Uma ini itu ya menghindari tempat yang lembab. Iya, betul. Oke. Kalau Mbak Uma misalnya mendengarkan kata cacing gitu, Saya bakal kayak membayangin bentuk cacing itu Bu kayak apa. Jadi ini aja saya bayangin Bu. Bentuknya, terus cara dia jalan di tanah kayak gitu pokoknya Bu. apakah ada keadaan atau suasana di mana Mbak Uma ini merasa nyaman? Ya saat ini Bu, saat ini kan lagi musim kemarau, jadinya banyak tempat-tempat yang nggak becek atau lembab, jadi saya merasa nyaman dengan suasana saat ini Bu. Oke. Di mana tempat yang membuat Mbak Uma ini merasa tenang? Misal saat lagi di kamar atau di kafe, misal kalau nggak ya di mall, itu kan tempat-tempat yang jauh lah dari jangkauan cacing. Keadaan yang membuat Mbak Uma itu rileks? Saat nggak bertemu cacing, bahkan atau melihat gambar cacing itu saya rileks, bukan nggak melihat atau nggak bertemu gitu. Kalau melihat gambar cacing pasti Iya, saya takut terus jijik. ya. Oke. Adakah motivasi atau dorongan tertentu yang bisa membuat Mbak Uma itu ingin berubah? Iya, ada Bu. Saya pengen buat menghilangkan ya Bu. Ya secara perlahan lah mengurangi rasa takut buat seorang cacing biar nggak keterusan, apalagi yang di sini kan musim hujan ya Bu ya, biar lebih tenang. Meskipun saya nggak pegang cacing itu setidaknya saya berani lah Bu. Oke. Apakah ada dari keluarga atau lingkungan pertemanan yang mendorong Mbak Uma untuk masalah Mbak? Untuk keluarga sendiri itu kayak mesti bilang ya udah nggak apa-apa, nggak cacing, nggak usah terlalu dipikirin gitu. Cuma kalau teman-teman itu juga kalau saya belum cerita ya Bu, jadi kayaknya mungkin teman-teman ya kayak membantu aja sih biar nggak
deket-deket sama cacing. Itu namanya Mbak Uma itu belum tahu ya kalau Iya. Mbak Uma itu ada fobia terhadap cacing. Iya. Kalau misal Mbak Uma itu diajak teman main ke air terjun misalnya, gimana responnya Mbak Uma? Saya bakal ya tetap mau, cuman kalau misal di sananya ketemu sama cacing, mungkin saya bakal langsung bilang kalau saya nggak pengen cacing gitu. Seperti itu. Iya. Kalau kelebihan atau kekurangan Mbak Uma terhadap cacing bagaimana? Kayaknya nggak ada ya, soalnya saya benar-benar takut sama cacing itu. Jadi saya berharap di pabrik ini tuh bisa kasih perubahan sama hutan-hutannya, terus saya juga menghindar lah dari cacing atau tempat-tempat yang berbau cacing gitu. Berarti Mbak Uma tidak ada kelebihan dan kekurangan ya, justru Mbak Uma itu malah menghindari cacing gitu ya. Apakah Mbak Uma sudah melakukan beberapa usaha terhadap permasalahan ini? Saya berusaha menenangkan diri kalau misalnya bertemu cacing di tempat yang ramai atau banyak orangnya, itu saya bakal ya nggak mungkin saya teriak ya, cuma mungkin ya saya tenangkan diri terus saya menjauh lah pas lihat tempat itu. Tetapi Mbak Uma tetap panik, Iya. was-was gitu ya. Tak takut. Baik, saya simpulkan dari permasalahan Mbak Uma saat ini, Mbak Uma fobia terhadap hewan cacing ya. Iya. Dulunya Mbak Uma itu pernah melihat cacing secara langsung dan jumlahnya itu banyak gitu kan. Mbak Uma mengalami fobia cacing sejak Mbak Uma duduk di bangku kelas 5 SD dan sudah mengalami ini sudah 9 tahun. Iya. Seperti itu. Mbak Uma ini juga menghindari tempat-tempat seperti sawah, kebun, air gitu ya Mbak. Iya. Mbak Uma juga tidak memiliki kelebihan dan kekurangan terhadap cacing, tetapi Mbak Uma sudah melakukan usaha seperti menenangkan diri di tempat yang ramai seperti itu. Iya. Oke. Apa tujuan yang ingin Mbak Uma capai dalam permasalahan ini? Ya, saya ingin mengurangi ketakutan saya terhadap hewan cacing, Bu. Berarti Mbak Uma ini ingin mengurangi ketakutan yang berlebihan ya terhadap hewan cacing. Nah, berdasarkan ketakutan dan tujuan yang ingin Mbak Uma capai, kita bisa menyelesaikan permasalahan Mbak Uma dengan menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Bagaimana Mbak Uma? Saya bersedia. Apakah Mbak Uma sudah tahu apa itu teknik desensitisasi sistematis? Saya pernah mendengarnya sih, Bu, cuman saya masih belum paham. Oke, jadi teknik ini itu merupakan teknik konseling yang bisa membantu Uma untuk menurunkan berlebihan terhadap sesuatu seperti yang Mbak Uma alami saat ini. Seperti itu. Bagaimana Mbak Uma? Iya, Bu, saya paham. Oke, baik, sekarang kita akan membuat hierarki tentang situasi yang membuat ketakutan Mbak Uma ini menjadi-jadi ya. Nanti Mbak Uma itu bisa memberikan poin 1 sampai 5 yang dimana 1 itu cemas dan yang 5 itu cemas atau sangat cemas gitu ya. Iya, Bu. Kalau Mbak Uma takut apabila melihat cacing secara langsung, 4, Bu. 4 ya. Takut apabila melihat video cacing, 3. takut apabila melihat gambar cacing, 2. selanjutnya takut apabila menyentuh cacing, 5. sangat takut ya Mbak. Iya, Bu. Kalau takut apabila mendengar kata cacing, 1. oke. Saya urutkan lagi ya Mbak. Takut apabila mendengar kata cacing, poinnya 1. Terus takut melihat gambar cacing, poinnya 2. Kalau takut apabila melihat video cacing, poinnya 3. Kalau takut apabila melihat cacing
poinnya 4. Kalau Mbak Uma menyentuh cacing secara langsung, poinnya 5. Seperti itu ya. Iya, betul. Oke Mbak Uma, sebelum kita melangkah ke teknik, apakah ada tempat yang paling nyaman menurut Mbak Uma? Iya Bu, saya suka kalau misalnya lagi di taman bermain yang luas, terus banyak rumput-rumputnya dan angin yang sepoi-sepoi gitu Bu. Oke. Berarti Mbak Uma suka tempat yang luas gitu ya? Iya Bu. Jika nanti pada saat relaksasi Mbak Uma sudah merasa tidak kuat pada saat proses berjalan, Mbak Uma bisa mengangkat tangan. Namun jika Mbak Uma masih kuat untuk melanjutkan, maka Mbak Uma bisa mengacungkan jempol. Apakah Mbak Uma setuju dengan kesepakatan ini? Iya, setuju Bu. Oke, kita relaksasi terlebih dahulu ya. Mbak Uma duduk dengan nyaman, tangan bisa ditaruh di meja atau di paha, senyamannya Mbak Uma. Iya, sudah. Oke. Baik, kita akan melakukan relaksasi. Mbak Uma bisa duduk senyaman mungkin. Apakah sudah nyaman Mbak Uma? Sudah. Tangannya bisa ditaruh di meja atau di paha. Sudah. Sudah. Oke, mulai ya. Mbak Uma bisa tarik nafas 3 detik, buang dari mulut, tarik nafas lagi dari buang dari mulut, sekali lagi tarik nafas, buang dari mulut. Oke, baik. Buka mata perlahan-lahan. Apakah Mbak Uma sudah nyaman? Sudah Bu. Sekarang membayangkan kita mulai dulu ya Mbak Uma. Mbak Uma bisa menenangkan, bisa relax, duduk dengan nyaman. Sudah Bu. Akhirnya bisa ditaruh di paha atau di meja boleh. Oke. Nanti kalau Mbak Uma tidak kuat sesuai kesepakatan tadi ya, Iya Bu. Mbak Uma bisa memejamkan mata. Mbak Uma relax, tarik nafas 3 detik, buang dari mulut. Tarik nafas lagi 3 detik, buang dari mulut. Sekali lagi Mbak Uma tarik nafas, buang dari mulut. Oke. Pada sore hari saat pulang kuliah, Mbak Uma berjalan-jalan bersama teman-teman. Mbak Uma berjalan ke sebuah taman yang indah, rumput yang hijau, ada danaunya, banyak kupu-kupu, banyak juga anak mereka yang layak. Mbak Uma berjalan-jalan mengelilingi taman. Tidak sengaja Mbak Uma mendengar kata cacing dari orang. Lalu Mbak Uma melanjutkan perjalanan dengan menghiraukan omongan tersebut. Lalu Mbak Uma duduk-duduk bersama teman-teman di kursi. Mbak Uma mengobrol. Tidak sengaja Mbak Uma melihat anak yang sedang melukis gambar cacing. Tapi Mbak Uma tetap menghiraukan itu. Lalu Mbak Uma masih asyik mengobrol bersama teman-teman Mbak Uma sambil menyekel video seperti itu. Lalu tidak sengaja Mbak Uma melihat video cacing. Tetapi Mbak Uma langsung mengikip video tersebut. Tak lama kemudian hujan turun, hujan yang sangat deras. Akhirnya Mbak Uma berpindah tempat. Tetapi saat berpindah tempat, Mbak Uma secara tidak langsung melihat cacing. Akhirnya Mbak Uma lari dan Mbak Uma terpeleset. Mbak Uma menyentuh cacing tersebut. Oke, Mbak Uma tetap relax. Tarik nafas, buang dari mulut. Tarik nafas lagi, buang dari mulut. Oke. Pada sore hari saat pulang kuliah, Mbak Uma diajak teman-teman bermain ke sebuah taman yang indah. Taman yang luas, rumput yang hijau.
sampai Mbak Uma mendengar kata-kata cacing dari perkataan orang lain. Tetapi Mbak Uma menghiraukan itu. Lalu Mbak Uma melanjutkan perjalanan Mbak Uma. Mbak Uma mencari tempat duduk agar bisa mengobrol bersama teman-teman. Mbak Uma asyik mengobrol bersama teman-teman. Tidak sengaja Mbak Uma melihat anak sedang melukis gambar cacing. Tetapi Mbak Uma tidak melihat anak itu. Lalu Mbak Uma asyik mengobrol bersama teman-teman, melanjutkan bersama teman-teman, asyik berbincang, ceria. Lalu Mbak Uma tidak sengaja melihat video cacing di HP-nya Mbak Uma. Tetapi Mbak Uma langsung skip video itu. Tak lama kemudian cuaca mendung, udara dingin, air hujan turun. Mbak Uma langsung pindah tempat. Saat itu Mbak Uma tidak sengaja kepleset karena melihat cacing. Lalu Mbak Uma melihat kalau tangan Mbak Uma ada cacing. Tetapi Mbak Uma bisa bangun, bisa langsung meneduh ke tempat yang tidak ada hujan. Baik. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya hujan pun reda. Mbak Uma pulang bersama teman-teman. Silakan buka mata secara perlahan. Oke, baik. Bagaimana Mbak Uma setelah melakukan teknik ini? Saya merasa sedikit lega Bu karena bisa menenangkan diri. Iya, alhamdulillah bagus sekali ya Mbak Uma. Meskipun dan membayangkan, namun Mbak Uma sudah memiliki rasa berani melawan kecemasan. Namun konseling ini tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Seperti yang saya bilang dari awal tadi, Mbak Uma bisa melakukan konseling pada minggu depan. Oke. Iya. Apakah ada hambatan saat melakukan proses tadi, Mbak? Sebenarnya yang pertama tadi ya Bu, saya belum gitu siap saat membayangkan. Oke, nanti kita bisa mengulangi lagi di pertemuan berikutnya ya Mbak Uma. Iya Bu. Oke, kita sudah lebih dari setengah jam. Kita akhiri konseling pada hari ini. Kita bisa bertemu pada minggu selanjutnya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya rasa sudah cukup Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Uma sudah bisa berkomunikasi dengan saya. Ya Bu, saya juga terima kasih karena dua kita sudah mau meluangkan waktunya buat saya. Ya, setelah ini Mbak Uma langsung pulang. Iya, gimana? langsung pulang saja Bu. Oke, hati-hati ya Mbak Uma. Iya, kalau gitu saya pulang dulu ya. Iya.